Nah, jika teman-teman mendapati komponen di jalur ABL, ini TV Cina ini ya, R493 nih. Kemudian resistor yang lainnya ini seperti ini, R413. Mungkin seperti ini keadaannya terbakar, maka jangan langsung teman-teman ganti resistornya. Karena biasanya resistor tersebut terbakar diakibatkan ada sebuah komponen yang menyebabkan mereka terbakar, teman-teman. Maka jangan langsung ganti ya. Nah, komponen apakah itu? Simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Sebentar ya. Kita open terlebih dahulu kabel-kabelnya nih. Kemudian kita akan open resistor yang terbakar tersebut, yaitu resistor 493 dan 413 ini. Nah, sudah. Ini resistor yang terbakar, teman-teman. Resistor R493 dan 413 ya. Dan itu masih berada pada jalur ABL, teman-teman, sebagai pengatur terang gelap dari TV ini ya. Terkadang R414 juga terkadang rusak, bisa jadi jalurnya juga ABL ya, teman-teman. Kalau R493 ini jalurnya ini menuju ke R494, teman-teman. Itu juga masih satu jaluran ABL. Kemudian nanti akan menuju ke R413. Ini kita dari belakang. Kita akan lihat dari belakangnya untuk lebih jelasnya. Ini dia. Oh ya, TV-nya menggunakan playback dengan seri BSC25T1010A. Ini jalur ABL-nya, pin nomor 9 ya. 493, kemudian ke R494, kemudian menuju ke dua buah resistor, teman-teman. Ini dia dua buah resistornya, teman-teman, R413 dan 414. Kalau R414 dia menuju ke pin ABL dari IC chromanya, teman-teman, yaitu pin 27 dari kaki IC chromanya. Itu adalah pin ABL ya. Dan TV ini menggunakan IC chroma 8895 CSNG 7EP3, teman-teman. Nah, jadi pin ABL-nya berada pada pin kaki IC nomor 27. Sementara R413 ini dia yang terbakar tadi. Ini kalau ditelusuri jalurnya itu akan mengarah ke tegangan 8 volt, teman-teman, dari transistor kembarnya ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman mendapati komponen di jalur ABL tersebut rusak, maka teman-teman harus hati-hati, jangan langsung ganti resistornya, karena penyebabnya itu biasanya dan umumnya adalah disebabkan oleh playback ini sudah mulai rusak, teman-teman, terutama di pin ABL-nya, teman-teman. Maka menyebabkan resistornya di jalur ABL tersebut jadi terbakar. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, kita akan open saja kalau gitu playbacknya. Kita akan ukurkan buat teman-teman pin ABL dengan groundnya bagaimana, apakah short atau tidak. Nah, ini dia, sudah kita open playbacknya. Untuk pin ABL itu berada pada pin 9, teman-teman. Perhatikan, terkadang ada playback yang dia kelihatan di sini seperti kerut-kerut, tapi ini sepertinya tidak ada penampakan kerut-kerut ya. Kita akan ukur aja dengan tester. Nah, sudah kita siapkan ini tester analog. Kita gunakan skala 10K, teman-teman, untuk melihat apakah pin ABL dengan ground short atau tidak ya. Jangan gunakan skala di bawah itu karena tidak akan terdeteksi kadang. Yang lebih akurat adalah
menggunakan tester skala 10K. Ini pin 9 dan ini pin 7. Pin 9 ABL, pin 7 ground. Kita akan ukur. Perhatikan jarum tester bergerak ya, sedikit. Nah, ini menandakan pin ABL dengan groundnya itu sudah kurang bagus teman-teman. Kalau normalnya sih tidak akan bergerak ya ketika probe hitam di ABL dan probe merah di ground. Begitu juga kalau probe-nya itu juga dibalik ya, probe merahnya itu di ABL dan probe hitamnya di ground. Nah, ini seperti ini tidak bergerak, namun karena tadi probe hitamnya di ABL dan probe merahnya di ground jarum tester naik, maka sudah mengindikasikan playbacknya ini sudah bermasalah di pin ABL dengan groundnya teman-teman. Kita akan bandingkan dengan playback yang masih baru nih teman-teman ya. Kita sama-sama akan ukur pada pin ABL dan groundnya. Ini probe hitamnya di ABL dan probe merah di ground teman-teman. Perhatikan dengan skala yang sama yaitu 10K, jarum tester tidak naik teman-teman, tidak ada sedikit pun berdenyut ya. Ini menandakan playbacknya masih oke. Kemudian kita balik, probe merahnya di ABL dan probe hitamnya di ground, juga tidak ada sedikit pun bergerak jarum testernya. Nah, jadi seperti itu ya perbandingannya antara yang playback bermasalah tadi kemudian dengan playback yang masih oke atau yang masih baru ini. Untuk playback BSC25T1010A memang banyak terkadang di pasaran bermasalah teman-teman ya. Namun untuk rekomendasi bisa teman-teman gunakan playback by Seng ya, Co Ltd, itu biasanya jarang bermasalah. Dan atau gunakan yang HS ya, yang ori, itu juga biasanya jarang bermasalah. Dan oh ya, untuk resistor yang terbakar yaitu R493 ini nilainya adalah R1K5 atau 1500 ohm teman-teman. Kemudian untuk resistor dengan kode PCB R413 yang terbakar ini nilainya adalah 3K9 atau 3900 ohm. Ini dia. Jadi mana tahu teman-teman ada yang mendapati kasus yang sama. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi mungkin kebingungan mencari resistor yang gosong tersebut ya. Oke, kalau gitu kita akan pasang resistor dan juga playbacknya ya. Sebentar, ini kita pasangin satu persatu. Nah, sekarang playback dan resistornya sudah kita pasang teman-teman. Ini dia R1K5 nya, kemudian playback sudah kita solder ya, kemudian R413 atau 3900 ohm tadi nilainya. Kita akan pasangi soket kabel listriknya. Kita akan ukur dulu tegangan di pin ABL teman-teman ya. Ini potential screen playbacknya kita posisikan di angka jarum 9 atau 10 lah posisinya. Nanti kalau kurang ya kita bisa setel lagi ya, mana tahu gambarnya kurang terang atau kurang gelap atau mungkin kurang jelas atau mungkin masih kabus, nanti kita setel potensio fokus playbacknya. Kita akan ukur ini menggunakan tester digital pada pin ABL dari IC chromanya teman-teman, yaitu pin 27 teman-teman ya. Normalnya sekitar 4,5 sampai 5 volt lah, seperti itu. Ini dia pin 27 nya. Sebentar, ini kita baca dulu. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya. Itu ada tulisan 30. Kemudian itu ada tulisan di PCB nya langsung
tulisannya ABL ya teman-teman. Kalau seperti ini sih enak sih baca jalurnya. Nah ini pin 30, kemudian ini 29, 28, 27 ya, itu 27 ya. Oke, ini pin 27 atau pin ABL nya. Siapa tahu teman-teman ada yang mungkin belum paham berapa tegangan normal dari pin ABL. Ini kita sekaligus akan ukurkan ya. Semoga saja TV-nya bisa menyala dengan normal, tidak ada lagi kerusakan yang lainnya. Oke, kita siap-siap. Kita akan siapkan colokan stekernya nih. Sebentar, kita posisikan lagi prop merah kita di pin ABL atau pin 27 ya teman-teman. Oke. Nah, kita akan nyalakan TV-nya. Nah, teman-teman perhatikan, tegangan di layar testernya sudah kelihatan ya, 4,6 volt teman-teman. Itu adalah tegangan normal, sekitar gitu, 4,6 sampai 5 volt juga masih normal ya teman-teman ya. Kemudian ini tegangan B+, 102 volt atau 102,9 volt. Artinya normal. Dan perhatikan teman-teman, TV-nya sudah bisa menyala dengan normal ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Untuk kedepannya, jika teman-teman mendapatkan resistor di jalur ABL-nya terbakar, maka jangan langsung main ganti teman-teman ya, karena akan berakibat resistornya pasti akan terbakar kembali kalau memang playbacknya sudah rusak. Nah, kebanyakan sih untuk resistor di jalur ABL yang terbakar seperti itu, penyebabnya adalah playbacknya sudah rusak teman-teman. Nah, jadi harus diingat ya. Semoga saja tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.